like LeBron, though, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, no, can't trust me. Di bulan Mei ini, kita telah memasuki masa puasa bagi umat muslim yang menjalankannya. Sebelum akhirnya menyambut Hari Raya Idul Fitri di bulan Mei nanti, sehingga bagi beberapa orang, ngabuburit sembari menonton film bisa menjadi salah satu alternatif untuk meluangkan waktu di hari liburnya. Terutama bagi mereka yang menyukai anime atau animasi Jepang, di mana anime memang memiliki beragam jenis dan tema menarik yang bisa diikuti sembari menunggu jam berbuka. Tapi tentu saja, tidak semua tema maupun topik dari anime yang dimaksud itu cocok untuk ditonton selama bulan puasa. Mulai dari anime yang mempertunjukkan sejumlah masakan yang sangat menggiurkan, konten yang sensual atau menjurus baik secara implisit maupun eksplisit, sampai anime yang lebih tepat disebut dengan pesta darah, sehingga memicu perasaan ingin muntah. Anime apa saja yang dimaksud? Gue berikan beberapa contohnya dalam daftar 10 anime yang lebih baik dihindari selama bulan puasa. 10. Donyo ni Deai o Motomeru no wa Machigateru Darouka. Ya, judul anime ini kerap disingkat sebagai Danmachi. Jadi judul sepanjang itu singkatannya cuma Danmachi doang. Jadi anime itu menceritakan tentang Bell Cranel, seorang pemuda yang sekaligus petualang, di mana ia kerja di bawah Dewi Hestia untuk bisa mengembalikan kekuatan asli dari sang dewi. Bell perlu bekerja keras sembari mengasah dirinya demi menjaga kelangsungan Hestia Family. Dalam usaha kerasnya, Bell ditolong oleh seorang petualang wanita bernama Aju Wallenstein. Namanya mirip ini, Albert Einstein. Dan berusaha keras untuk bisa menjadi seperti wanita idamannya tersebut. Sekilas anime ini walau bertema fantasi dan adventure, tetap mengandung unsur ecchi dan harem berlebih di beberapa adegan sepanjang menonton serial ini, terutama yang menyangkut dengan Hestia. Jadi kami sangat merekomendasikan Anda menghindari anime ini di masa puasa ini. Apalagi sekarang udah memiliki 2 season yang mungkin lebih banyak lagi adegan yang bisa bikin tegak namun bukan keadilan. 9. Grisaya no Kaijitsu atau Grisaya no Rakuen diangkat dari visual novel berjudul Le Prix de la Grisaya. Grisaya series ini mengisahkan seorang pemuda bernama Yuji Kamaji. Maaf, itu maksud gue Yuji Kajami, cok. Gue malah bilang Yuji Kamaji, salah itu. Yang pindah ke Mihama Academy, sebuah sekolah yang mirip kayak penjara dan hanya memiliki 5 orang murid perempuan. Setiap murid yang tinggal di akademi ini memiliki alasan masing-masing untuk masuk ke akademi tersebut. Dan Yuji pun bukan pengecualian. Berhubung anime ini merupakan adaptasi dari visual novel untuk dewasa, jadi bisa terbayang seperti apa jadinya konten dari anime ini. Memang terdapat beberapa penyesuaian dari potongan adegan yang memungkinkan serial ini tayang di televisi. Tetapi terlepas dari hal itu, anime ini masih menyajikan beragam jenis fanservice, eksplisit, dan topik sensitif, membuat kurang cocok untuk ditonton selama masa puasa. Kalian gak mau kan puasa kalian batal cuman gara-gara nonton anime ini doang? 8. Cross Eng. Di anime ini, komunitas terbagi 2 menjadi mana. Seseorang yang bisa menggunakan teknologi yang mirip sihir, dan Norma yang tidak bisa menggunakannya. Seorang putri kerajaan bernama Engelis Ikaruga Mitsurugi percaya bahwa dirinya termasuk ke dalam komunitas mana. Tetapi terbukti di usianya yang ke-16 tahun, dirinya ditemukan ternyata adalah seorang Norma, sehingga ia pun mengalami pengasingan ke Arsenal untuk dilatih menjadi prajurit sekaligus menjalani identitas barunya sebagai Norma yang sama sekali berbeda dengan kehidupannya sebagai kaum mana. Walaupun termasuk dalam anime mecha, Cross Eng ini termasuk ke dalam list kali ini karena konten seksualnya yang cukup eksplisit, baik dari segi cerita, tindakan para karakter, hingga pakaian yang digunakan. Anime ini telah menyajikan konten sensual dari episode pertama dan cenderung meningkat hingga episode terakhir. Satu kesimpulan, hindari anime ini di bulan puasa. 7. Terraform Mars. Di masa depan, demi membangun koloni baru, para peneliti melakukan pengubahan planet Mars untuk bisa ditinggali dengan cara memberi bibit algae buatan berupa kecoa yang ditanamkan pada tanah untuk memungkinkan planet tersebut menyerap nutrisi yang diperlukan untuk planet Mars agar bisa menjadi bumi kedua. Nyatanya tindakan tersebut justru membuat sebuah mutasi spesies baru berupa kecoa yang berwujud manusia.
yang disebut dengan Terraformars. Dalam 2 kali ekspedisi, pembantaian terjadi dan hanya menyisakan 2 orang penjelajah yang kembali ke bumi. Untuk bisa menghadapi para Terraformars ini, penjelajah selanjutnya pun dibekali dengan kemampuan yang bisa membuat mereka bertarung untuk mengambil kembali planet Mars. Anime ini mungkin nampak seperti anime fiksi ilmiah, tetapi dengan gaya gambar semi realis serta visualisasinya, pertarungannya yang sangat eksplisit, pemandangan tubuh termutilasi dan cipratan darah bukanlah hal yang asing di sini. Bagi yang kurang cocok dengan film yang memiliki tingkat eksplisit darah dan gore seperti Terraformars, disarankan untuk tidak menontonnya, apalagi ketika tengah menghadapi bulan puasa. Momokyun Sword. Momokyun Sword merupakan anime yang diadaptasi dari kisah klasik Jepang Momotaro, dengan sentuhan berbeda yang lebih menonjolkan sisi sensualitas. Tokoh utama dari anime ini adalah seorang gadis bernama Momoko yang lahir dari buah persik dan berpetualang dengan teman-teman hewannya untuk mengambil kembali pusaka yang dicuri oleh para setan. Dari gambar resmi di atas, sepertinya tidak perlu dijelaskan lebih lanjut lagi anime ini akan berisikan konten seperti apa. Yang jelas anime ini akan berisikan konten eksplisit dan terbuka. Penampilan tubuh Momoko dan beberapa tokoh wanita lainnya serta beragam adegan fanservice adalah inti utama dari anime ini, bukan jalan ceritanya. Triage X. Lanjut. Sebuah rumah sakit bernama Mochizuki General Hospital memiliki beberapa perawat yang terlatih untuk memerangi penyakit. Tetapi di luar jam kerja mereka, para perawat ini juga sibuk memerangi penyakit dengan berkedok sebagai pembunuh bayaran untuk membasmi kanker di dalam masyarakat sebelum menyebar terlalu lebar. Triage X ini sekilas menawarkan plot yang cukup menarik. Tidak hanya dari sisi plot tetapi juga dari konten seksual dan buka-bukaan juga banyak terdapat di dalamnya. Terdapat beragam adegan yang menjurus dengan pose sensual, cenderung erotis dan juga terlalu eksplisit, membuatnya tidak pantas untuk ditonton selama bulan puasa. Nah, yang keempat ini ada Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul merupakan adaptasi dari manga berjudul serupa, mengisahkan tentang seorang kaneki Ken yang hidupnya harus terjebak di antara manusia dan spesies ghoul atau spesies pemakan daging. Karena dirinya mendapatkan organ dari seorang ghoul yang ditransplantasi ke dalam tubuhnya, membuatnya tidak lagi menjadi manusia, namun juga bukan sepenuhnya seorang ghoul. Dengan kata lain, kaneki ini jadi bahan percobaan. Dan dengan bantuan para pegawai Anteiku atau organisasi ghoul Anteiku, kaneki pun harus menjalani kehidupannya yang tidak lagi normal seperti yang ia jalani dulu. Serial ini tengah naik daun sejak penayangan perdananya di layar televisi, dan walaupun populer, anime ini masih memiliki konten yang menjurus ke gore, simbahan darah, kekerasan, penyiksaan, serta adegan membunuh hingga memakan organ tubuh manusia. Dan for your information, kaneki ini suami gua, guys. Dia keren banget. 3. Koupuku Graffiti. Koupuku Graffiti menceritakan tentang seorang gadis bernama Ryo yang senang memasak dan membuat pertemanan melalui masakannya tersebut. Anime ini memiliki kisah yang simpel dengan tema kehidupan sehari-hari seorang remaja perempuan. Sensual tidak, namun hati-hati. Penggambarannya mengenai masakan di anime ini dilakukan dengan luar biasa, dan bisa jadi malah membuat Anda tergiur hingga meneteskan air liur. Penggambaran reaksi ketika mencicipi makanan dalam anime ini benar-benar membuatnya juga terlihat sangat erotis, sehingga mungkin membangkitkan rasa lapar yang luar biasa dalam diri Anda. Jadi kamu jangan nonton ini, bisa-bisa kamu batal puasa. Nah, yang kedua ini pastinya nggak asing lagi buat kuping para wibu. Yang kedua ada High School DxD, diadaptasi dari light novel berjudul sama. High School DxD yang kini sudah memiliki 4 season, melanjutkan kisah tentang pelajar bernama Issei Hyodo yang mati ditusuk oleh tombak senjata milik pacar pertamanya, Yuma Amano.
Issei pun bangkit kembali berkat kekuatan dari Rias Gremory, seorang gadis dari klan Gremory yang adalah keluarga setan, dan menjadikan Issei sebagai pelayannya. Mau tidak mau, Issei pun harus memenuhi keinginan Rias untuk bergabung dengan klub Occult Research dan memulai kehidupannya sebagai pelayan dari sang gadis. Occult Research Club sendiri bukanlah sebuah klub ekstrakurikuler biasa yang akan Anda temui di sekolah. Isi dari klub ini adalah sekumpulan laki-laki dan perempuan berkemampuan khusus yang sengaja dipilih oleh Rias untuk menjadi pasukannya, terutama untuk anggota klub perempuan. Mereka tidak segan-segan menggunakan segala hal untuk menarik perhatian dari Issei, termasuk dengan menggunakan badan mereka. Jadi jangan berpikir bahwa anime ini hanyalah anime fantasi yang penuh komedi belaka, karena anime ini juga salah satu dari sekian banyak anime yang menampilkan fanservice luar biasa, sampai-sampai disarankan lebih baik jangan ditonton selama bulan puasa ini. Nah, yang pertama ini ada Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma menceritakan tentang seorang pemuda bernama Yukihira Soma yang bertekad untuk menjadi koki nomor 1 dan mengungguli sang ayah yang juga seorang koki. Selepas lulus dari sekolah menengahnya, Soma terpaksa mengambil sekolah kuliner atas tantangan ayahnya untuk belajar dan mengasah ilmunya di sana. Mampukah Soma bertahan di sekolah kuliner yang sangat ketat dan banyak siswa berbakatnya tersebut? Dari sekian banyak anime yang kurang pantas ditonton selama bulan puasa, sepertinya Shokugeki no Soma harus gue taruh di posisi paling atas gitu. Kenapa? Karena memberikan gambaran kuliner yang sangat menggiurkan dan sedap dipandang oleh mata. Anime ini juga memberikan visualisasi akan reaksi orang yang memakan masakan tersebut. Reaksi seperti apa? Well, reaksi yang sangat berlebihan dan eksplisit, sehingga tidak heran netizen yang menyebutnya sebagai food games. Visualisasi dan penggambaran masakan yang terlihat enak, serta reaksi yang menjurus seolah menjadi combo maut dan membuat Shokugeki no Soma lebih baik jangan ditonton saat Anda tengah menjalankan ibadah puasa. Apalagi season kelimanya yang akan tayang dan mungkin bertetapan sama bulan puasa juga gitu. Sebenarnya masih banyak lagi anime-anime yang emang gak enak atau gak nyaman ditonton buat bulan puasa. Dan rekomendasi kali ini kebanyakan gue ngasih yang underrated, yang dimana jarang sekali ditonton orang. Anime yang rasanya kurang cocok untuk ditonton selama bulan puasa ini bisa kalian tonton dimulai sekarang dan lumayan kan buat ngisi kegabutan kalian karena self quarantine. Jika kalian punya pendapat lain, kalian bisa langsung komentar melalui kolom komentar di bawah. Makasih udah dengerin suara Ryan, dan kalau kalian suka tetap tontonin dan dengerin suara Ryan buat kedepannya. Oke, segitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa.